Jakarta, kita main ke Banten di daerah Cinangka. Pas begitu saya datang ke sana, ke Banten, itu namanya waktu dulu Abah Susi umurnya udah 137 tahun. Kalau seandainya kita mau ketemu sama dia, kalau kita pikirannya goreng, sulit, 100 kali satu hari datang, nggak mungkin ketemu. Apapun keinginan kamu, insya Allah asal ingat sama saya, terkabul sama Yang Maha Kuasa. Itu syaratnya. Pas kita pamitan pulang, dikasih uang 15.000. Cukup kamu 15.000 Jo, datang ke Jakarta, nanti jadi banyak. Pas datang ke Palmerah, ke tempat, kok ini uang kok jadi banyak? Rasanya tebal. Rasanya gitu tebal. Ya? Demi Allah kalau kita bohong. Ini cerita yang nyata sama saya dialami. Dikarenakan saya cerita itu sebetulnya kalau bukan dialami sama saya kiku bicaranya juga, menceritakannya juga. Iya, ini jadi lancar banget. Dialami sama saya. Pas begitu dihitung, ada 1,5 juta yang 15.000 itu. Pada saat itu. Pada saat Masya itu. Allah. Berarti Entah dari mana, saya juga nggak tahu. 100 juta lebih kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Nazar. Di video kali ini saya akan bertemu lagi dengan Abah Tama, dan beliau akan berbagi pengalaman saat beliau pergi ke Banten dan mendapatkan uang bibit. Yang mana uang bibit ini bisa berkali-kali lipat apabila dibelanjakan. Dan alhamdulillah ternyata Abah Tama ketika beliau hidup susah ternyata bisa menjadi bos di Jakarta, teman-teman. Nah, teman-teman kalau penasaran bagaimana ceritanya dan bisa meneladani pengalaman beliau menjadi seorang yang kaya raya, ikuti saja video saya sampai selesai. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kemudahan dalam menghadapi urusan dan selalu sehat, tentunya mendapatkan rezeki yang berlimpah juga berkah. Kalau begitu, kita langsung saja bertemu dengan Abah Tama bersama rekan-rekan saya dari channel Kartika Hidro TV dan Maisa Selina. Let's go. Nah, oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah kembali lagi bersama Abah Tama ya, Pak ya. Ya. Yang dimana di konten sebelumnya kita sudah pernah silaturahmi ke Abah Tama. Nah, jadi pada kesempatan kali ini Abah Tama akan menceritakan sedikit cerita pengalaman beliau. Katanya pernah memiliki yaitu uang bibit, yang dimana uang bibit itu katanya kalau dipakai untuk dibelanjakan, seumpamanya nilai uang tersebut 100.000, dibelanjakan 10.000, nah itu kembalinya 90.000 berarti apa? Jadi uang tersebut akan terus bertambah dan uang bibit tersebut nanti kembali lagi ke abahnya. Ya mungkin untuk cerita lebih lengkapnya lagi mungkin kita langsung saja tanyakan kepada narasumber kita agar lebih jelas. Monggo Pak, silakan. Ini saya mau menceritakan pengalaman saya waktu dulu tahun 74. Berarti masih muda. Ya. Cerita saya sebetulnya saya waktu di Jakarta, kita main ke Banten di daerah Cinangka. Itu sebetulnya tujuan saya itu mau mencari pengalaman, dikarenakan orang Cirebon itu ke Sohor waktu dulu pengalamannya agak lumayan. Pas begitu saya datang ke sana, ke Banten, itu namanya waktu dulu Abah Susi umurnya udah 137 tahun. Kalau seandainya kita mau ketemu sama dia, kalau kita pikirannya goreng, sulit, 100 kali satu hari datang, nggak mungkin ketemu. Dikarenakan ada merupakan jejaka, ada merupakan kakek-kakek, ada merupakan orang lain, padahal itu tuh juga dia. Nah, pas begitu saya datang ke sana, saya diterima dengan baik. Katanya, saya langsung ditanya, mau ngapain kamu ke sini? Saya mau cari pengalaman. Dikarenakan saya satu jualan lagi sepi, dan kedua saya mau ada peningkatan. Pas dia langsung, kamu dari mana? Dari Cirebon. Nah, udah kita menceritakan dari Cirebon, dia nggak menerima. Dikatakan Cirebon itu sebetulnya orang tua.
Banten Mbah Kia Santang itu anaknya. Oh iya. Kalau Cirebon Mbah Prabu Siliwangi Hmm. itu bapaknya. Jadi 100 sekalipun kita mau minta pengalaman tetap dianggapnya meledek. Dikarenakan nggak mempan. Nggak mungkin orang tua minta ke anak. Nah gitu ya. itu tak mungkin orang tua minta ke anak. Nah pada akhirnya kita mau bagaimana ini untuk selanjutnya, dikarenakan tetap saya di sini mau mencari pengalaman. Kamu udah aja cara ngangun kebo, ya udahlah daripada kita balik lagi. Nah Iya. pas begitu singkat cerita saya ngangun kebo sebanyak 100 kurang lebih. Seekor? Iya, Masya dikarenakan Allah. bukan satu orang, jadi kandang itu sebetulnya ngejejer. Banyak. Waktu di Banten langsung dikeluarkan, kita diam di ranggon di atas. Dikarenakan kalau di bawah banyak berhala yang galak-galak. Ya, singkat cerita saya udah 9 tahun, udah 9 bulan saya pamit mau pulang. Pakaian udah habis. Dikasih buruh enggak? Cuman kita mau pulang, bilang si Abah itu, kamu ikut dulu ke kamar. Ya saya ikuti ke kamar. Kamu nggak dikasih uang katanya untuk ongkos. Udah aja ngangah. Pas segitu kita ngangah, diludahin 3 kali. Gila. Telan. Apapun keinginan kamu, insya Allah asal ingat sama saya, terkabul sama Yang Maha Kuasa. Itu syaratnya. Ya alhamdulillah. Orang yang jelek, yang nggak jelek, artinya itu udah kelihatan. Udah terus serang aja. Iya. Nah, pas kita pamitan pulang dikasih uang 15.000. Cukup Iya. kamu 15.000 Jo datang ke Jakarta. Nanti jadi banyak. Tahun berapa? Tahun 74. 74. Berarti kalau dinilai sekarang itu 15.000 berarti berapa ya? 1,5 juta mungkin. Kalau sekarang. Iya kalau sekarang. Iya. Nah kita terima aja. Ya udahlah. Yang penting kita minta doanya aja. Supaya kita selamat. Supaya kita selamat. Wow. Mau ada masuk mah. Ya alhamdulillah gitunya. Pas kita langsung pulang, naik dari halte, Iya. langsung ke Beos ke Jakarta, ke Tanah Abang. Ongkos juga nggak dipinta. Orang-orang dipinta, saya nggak dikasih, nggak dipinta. Nggak diminta. Ya, pas begitu turun dari kereta saya ngopi, lapar, makan aja. Dikasih yang 5.000, dikembaliin tuh. Kalau nggak salah jajan waktu dulu 2.000, dikasih kembalinya 3.000. Langsung sampai saya Jakarta, jajan lagi terus. Enggak tahu bahkan itu uang sebetulnya jadi banyak. Enggak. Belum sadar. Iya, nggak sadar saya juga. Pas datang ke Palmerah, ke tempat. Kok ini uang kok jadi banyak? Rasanya tebal. Rasanya gitu ya. tebal. Demi Allah kalau kita bohong. Ini cerita yang nyata sama saya dialami. Dikarenakan saya cerita itu sebetulnya kalau bukan dialami sama saya kiku bicaranya juga, menceritakannya juga. Iya, ini Jadi lancar banget. dialami sama saya. Pas begitu dihitung, ada 1,5 juta yang 15.000 itu. Pada saat itu. Pada saat Masya itu, Allah. Berarti kalau, entah dari mana saya juga nggak tahu. Bisa 100 juta lebih kayaknya. berarti kalau sekarang ya 15 juta mungkin. 15 juta kalau sekarang mah Iya, mungkin gitu. Iya, mungkin bisa jadi. Yang 1,5 juta, aneh-anehnya misah aja. Oh. Dari bibit yang 15.000. Iya, misah aja. Yang 1,5 juta itu Di saku mana? ngegulung, yang 15.000 itu jadi pindah ke Saku lain. saku yang lain. Itu sebetulnya Berarti setiap dibelikan uang tersebut terus. mungkin, tapi tetap saya mah menerima 3.000 aja kalau jajan 5.000. Kalau jajan 10.000 umpamanya 3.000, 7.000 Kembali. kembalinya. Tapi anehnya itu duit kok jadi 1,5 juta. Ya mungkin karena sudah beberapa kali dibelanjakan dan akhirnya dikolektifkan jadi 1,5 juta 1,5 barangkali juta. begitu ya. Dan itu kembalinya itu muncul sendiri di saku bapak ya, Iya, bukan muncul aja. bukan di situ. kembalian dari yang penjualnya, bukan ya? Bukan. Amazing. Tetap kalau dari penjual mah kalau jajan kita uang 5.000, jajan 2.000, bener 3.000 kembalinya, murni 3.000, dikantongin aja.
Yang 3.000 dijajanin pamannya ini. Berjajan 2.500. Dikasih uang 3.000. 500 kembalinya betul. Betul ya. Normal. Nggak salah enggak. Normal. Nah, jadi saya juga keanehannya itu ajaibnya begitu. Mungkinlah barokahnya dari dia. Jadi barokahnya kita diludahin, Bekerja bilang dia ikhlas barangkali ya. nanti juga datang ke Jakarta, datang ke tempat, uang jadi 1,5 juta. Betul, nggak salah. Dan orang tua itu sekarang masih ada, Pak? Sekarang mah sudah nggak ada, tahun 82. 82 Waktu saya menikah. sudah Tahun 82 kembali ya. saya juga sempat ke sana. Sudah berpulang. Berarti mungkin pada intinya Abah ini dapat berkah ya kalau yang dari guru ya. Kan katanya Abah 9 bulan 9 bulan ngangon sapi nggak dikasih upah gitu. enggak. Bahkan enggak, saya pakaian 11 setel habis. Tiba-tiba pas pulang diludahin. Sulit telan berarti. Iya. Oh, itu berarti ilmunya di situ mungkin. Dan itu Abah sampai sekarang masih seperti itu atau mungkin ada suatu hal yang membatalkan sehingga uang bibitnya jadi hilang barangkali? Jadi terasa sama saya begini aja. Kalau ya ada yang meminta sama saya tolong, jadi insya Allah sama saya dikasih. Entah dilihat orangnya dulu, insya Allah. Oh, jadi berubah ke bentuk yang lain. gitu. Makanya Abah Jadi selalu kedatangan tamu, apapun hajatnya, Abah insya Allah bisa bantu begitu gitu. ya. Jadi siapapun yang mau datang sama saya, yang mau membantu, insya Allah kita akan membantu semampunya kita. Atas dikabul dan tidak itu bukan urusan saya. Umpamanya nanyain umpamanya biaya, saya mengenarip. Terus terang aja, Seikhlasnya gitu. seikhlasnya. Dikarenakan saya juga disuruhnya dari Banten, dari Cirebon, dari Cianjur, dari Garut, dari Magelang, dari manapun, jangan narip. Seikhlasnya aja. Seikhlasnya. Nanti juga dia punya pikiran sendiri. Iya. Jadi kalau kita mau target, itu kan susah. Susah di dia. Berarti Bah kalau misalkan nanti penonton ada yang pengen dibuatin uang bibit kayak seperti Abah dapat, Abah bisa atau Nggak sanggup. Sanggup? Nggak sanggup. Nah itu kalau misalkan yang tamu yang datang ke Abah, apakah dikasih bacaan, apakah dikasih terima jadi, apa mohon maaf, apa Itu- diludahin juga atau gimana? Terserah dia aja. Enggak, maksudnya ini kan awalnya gitu. Mohon maaf ini bukan maksudnya. Nah itu maksudnya kan nanti kan takutnya kayak gini. Nanti kalau misalkan datang ke Abah nanti saya diludahin juga. Nah, takutnya kayak jadi Abah biar terangin gitu. Nah dikasih bacaan, apakah dikasih uang bibit, apakah dikasih terima jadi Abah yang ngerjain. Jadi kalau datang dari saya, ditanya dulu perlunya apa, gini, kesulitannya gini. Boleh aja kalau mau sabar, kalau meminta sama yang mau kuasa, apakah mau matang, apakah mau mentah. Kalau yang matang berarti saya yang ngerjakan sebelum sukses. Kalau sudah sukses juga, kalau kita masih diperlukan sama saya nggak dilepas. Yang sudah sekarang yang ke rumah. Mau mentah aja, ya boleh dikasih wirid sama saya kerjain. Kalau batal sama saya dimanapun juga kelihatan ini batal. Jadi kelihatan dia Iya, sungguh-sungguh atau enggak begitu Dia ya. umpamanya bilang nggak batal, Pak. Jangan bohong. Tahuan berarti ya. Iya, kita. Nah, Abah tentang uang bibit yang tadi diceritakan, apakah ada pantangan-pantangan tertentu Nggak saat ada. menjalaninya? Nggak dikasih padahal cuman kita diludahin 3 kali, dikasih uang 15.000. Udah kamu kalau mau pulang aja. Nanti juga barokah. Ini uang jadi banyak. Cuman gitu bahasanya. Setelah Abah pulang ke rumah sudah sampai di Majalengka begitu, apakah uang bibitnya terus ada bertambah begitu atau ada tenggat waktunya sampai kapan gitu? Langsung dipakai modal lagi sama saya, dipakai usaha lagi di Jakarta. Nggak langsung pulang ke sini. Oh, nggak jadi pulang. Iya, dari Jakarta berangkat ke sana juga. Oh. Jadi ada yang ngasih alamat sama saya, ngobrol-ngobrol sama teman orang Rangkas Bitung. Jadi tuju sama saya ke sana. Oh, dipakai usaha Iya. jualan pakai begitu? Usaha langsung jualan. Alhamdulillah. Dulu kita lagi jualan ciki yang didorong bahasa kerupuk, permen kayak seperti itulah. Nah, mungkin maksud teman saya begini, itu kan awalnya kan dikasih uang 15.000, Iya. terus menghasilkan 15 juta.
Nah, Ya, maksudnya 1,5 juta. 1,5 juta. Itu yang 15.000-nya tiba-tiba hilang atau ada sampai sekarang mungkin maksudnya seperti itu ya Bang? Atau gimana? Nggak ada dulu juga. Langsung dipakai. Cuman jualan perasaan gampang. Gampang perasaan tuh jualan tuh. Biasanya dia nggak ngisi, kalau datang ke saya, ngisi lah. Biasanya bayar utang seret, susah, lancar. Itu aja tuh terasa sama saya. Jadi Cuman itu wirid dia dikasih sama saya, dijalankan. seperti itu. Itu. Dan wiridnya tidak bisa ditampilkan di sini barangkali Iya, ya. nggak bisa. Harus Itu langsung rahasia. ketemu dengan abahnya Iya. gitu. Benar. Nah, pas uang yang 15.000 itu hilang, itu abahnya bermain perempuan kah atau bagaimana? Nah, tiba-tiba ya mungkinlah begitu perjalanannya lah. Jadi waktu dulu saya di Jakarta sampai 5 tahun nggak pulang, sampai punya istri lebih 30 Masya Masya Allah. Allah. Dulu bahkan saya kan. di Tanah Abang, di Tanjung Priuk, Wow. di Bandung, di Cirebon. 5 tahun saya nggak pulang ke sini. Jadi bos Jakarta ya. Istrinya Dengan berapa? 30. 30 itu inguan. Berarti apa dicicipi semua itu enggak, Pak? Wah, yang paling enak mah orang Madura. Nah mungkin gini Pak, mungkin yang namanya uang bibit itu adalah orang yang punyanya juga orang-orang yang spesial. Iya. Dan itu mungkin karomah dari sang guru. Dan mungkin gurunya juga itu nggak sembarangan ya Pak. Enggak, Nah itu pada saat itu sang guru itu mempunyai padepokan kah atau misalkan pesantren atau gimana Pak itu? Padepokan, pesantren Ongkoh. Berarti kalau sekarang mungkin ada keturunannya. Ya mungkin, cuma saya sudah lama nggak ke sana. Entah ada yang dulu melangsungkan apakah tidak. Jadi Berarti gurunya kiai. kiai. Da, muridnya juga banyak. Kalau dari Banten percaya sih. Yang belajar silat, yang belajar jurus, apapun permainan tenaga luar, tenaga dalam. Oh, ada di sana Ada. ya. Di Lebak di mana, Pak itu? Di Mencal, di Lubung. Oh, di Leuweung. Pesantren apa ya namanya? Ya? Penjaga santet. Itu ini, Di tapi sana kalau ada. kita mau nyantet mah nggak dikasih sama Nggak dia dikasih. juga, jangan. Cuman hanya penjagaan aja. Iya, karena niatnya buruk. Ya, niatnya buruk. Kalau dia memaksa sama kita ya boleh, mau dibalikin sama dia ya boleh. Gitu. Berarti abah pun juga sama mendalami ilmu kayak gitu, Bah. Ya, kalau kita ada yang minta tolong mah insya Allah. Minta Penyakit tolong. apapun sama saya sampai saat ini udah mengalami mengobati. Cuman saya nggak terpang-pang. Soalnya Oh, iya. kita ada adik saya, jadi kita menghargai. Iya. Dia punya anaknya banyak, jadi ada yang datang kalau sama saya dijaga ya kita kasihan. Iya. Jadi maksud Cuman dia kalau ada kesulitan yang lebih sulit tetap sama saya minta. Nah, jadi kalau kita ambil maksudnya ya dari apa yang dilihat sama teman-teman, jangan lihat dari penampilannya aja, Ya, tetapi dari hikmahnya isinya, ilmunya, Ya. hikmahnya begitu. Kan pasti ada aja yang ngomen, masa sih misalkan punya uang bibit kok pakainya kayak gitu. Nah kita kan belum terangin, ini kita kebetulan abah ini lagi di ladang ya, Iya. lagi di ladang, lagi lagi memupuk pupuk jagung. tanaman. Ya kita tadi habis ke rumahnya nggak ada, ya terpaksa kita wawancaranya di ladang. Cuman ini kan pas jam istirahat, jadi jangan lihat, kata teman saya jangan lihat penampilan, tapi lihat isinya. Mungkin teman-teman kalau udah silaturahmi ke abah, mungkin teman-teman juga pasti tahu seperti apa. Mungkin dari abah ada pesan yang ingin disampaikan terkait pengalaman abah ini. Ya, kalau seandainya ada yang mau perlu sama saya, ya boleh-boleh saja. Kita siap 1x24 jam untuk menerima Masya Allah. apapun. Kita akan dijalankan semampunya kita. Atas dikabul dan tidak itu bukan urusan saya. Urusan yang maha kuasa, yang maha di atas. Tapi kita tetap akan berjuang sepenuhnya. Sampai titik temunya gitu. Masya Jadi dimanapun berada siapapun yang mau perlu sama saya, ya kita siap untuk pintu selalu terbuka ya untuk para tamu. 1x24 jam kita untuk menerimanya. Cuman kalau mau ada yang ke sini,
kadang-kadang kita ada yang manggil, entah jauh entah dekat, itu harus nelpon dulu Nelpon dulu. supaya enggak menyesal begitu pas datang ke rumah saya nggak ada lagi ada yang manggil. Sering kita ada yang manggil keluar desa, keluar kabupaten. Kalau misalkan jarak jauh bisa berarti bah? Bisa saja, Melalui video call gitu. bisa. Telepon. Telepon soalnya kan gini Mbah, kebanyakan kan penonton channel kita ini kan dari luar negeri. Ya. Dia kan males untuk datang, cuman dia pengen pengobatan yang dari jarak jauh. Ya, kira-kira Abah bisa kalau lihat? Kalau doa kemanapun juga mungkin datang saja. Asal kita betul-betul kita mendoakannya dan kita betul-betul minta sama yang kuasa. Dimanapun juga pasti datang. Asal saling kita percaya. Jangan setengah hati dikatakan kalau ada yang minta sama saya setengah hati sama saya ngejalankan. Ditolak ya. Ditolak. Karena buat apa? Karena Iya, pasti dikatakan akhirnya tidak dijalankan berhasil. dijalankannya juga sama saya sulit. Itu sebetulnya. Yang sudah dialami sama saya. Untuk meminta pertolongan ke Abah begitu ya. Itu kalau boleh tahu nomor HP-nya berapa, Bah? Sebutin aja Mbah namanya. Nanti aja mungkin di belakang layar deskripsi. Kadang sekarang di deskripsi bingung. suka dihapus sama pihak itu. Dan nggak kelihatan sama deskripsinya. Coba disebut. Kalau boleh tahu untuk mendapatkan Nomor pertolongan HP dari saya Abah berapa? Dikatakan HP saya jadul, Iya. nggak Ada bisa nomor video call. Itu 085 Ya. 085 hiji 5 Ya. 115 334 Ya. 935. Oh iya. Iya, sip. Nah, Terima mungkin kasih. Mas satu lagi nih yang mengganjal di benak saya pertanyaan seperti ini. Itu waktu Abah pertama kali berkunjung ke Guru Cirebon, Guru Banten ya. Nah itu kan awalnya kan dicuekin. Ya, Nah nggak boleh orang Cirebon minta ilmu ke orang Banten. ya, Emang kan Abah dari Cirebon ya? Cirebon. Cirebon. Nah itu kan berarti kan dia nolak. Ya, Tapi kenapa kok bisa-bisa tiba-tiba dia nyuruh dengan kebo. kebo. Nah itu apa selain diludahin dikasih wirid bacaan atau enggak itu Bang? Enggak. Kalau kita umpamanya ada yang lagi gewirid atau lagi yang mau minta apapun sama siapa itu, udah kamu mah ke belakang aja tidur. Lalu kalau besok ngangguin kebo. Gitu aja, nggak pernah dikasih apapun. Jadi ada perbedaan sikap antara ke Iya. Abah sama tamu Cuman yang kasih lain. sayangnya sama saya lain. Oh, beda bentuk ya. Cuman kita kalau mau minta atau kita mau lihat ada yang minta ilmu sama dia, udah kamu ke belakang aja. Oh, Dikasih. apa yang dipertamain gitu. Udah katanya udah ada di kamu. Cuma juga bilangnya begitu. Nanti juga katanya banyak Terasa karena gitu. yang iya. Itu sebetulnya. Alhamdulillah teman-teman ya, ternyata kita mendapatkan pelajaran, dapat pengalaman dari Abah. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmahnya, pelajarannya, semuanya. Barangkali ya teman-teman yang mempunyai keinginan itu bisa menelpon Abah. Tadi nomor HP-nya sudah disampaikan. Kalau begitu saya dari channel Kang Nazar, Meisa Selina dan Kartika Hidro TV pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.